Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sahrul Ramdan Alim dari kelompok 5. Di kelompok ini kita akan membahas tentang obligasi yang beranggotakan yang pertama ada Rahmatun Najila, yang kedua ada Ruli Ardian, yang ketiga ada Riyandi Setio Nugroho, yang keempat saya sendiri Sahrul Ramdan Alim, lalu ada Santi Maria, kemudian ada Selen Dwi Ayu. Pengertian obligasi sendiri itu, obligasi adalah surat utang yang diterbitkan oleh pihak yang berutang kepada pihak yang berpiutang. Singkatnya, kata obligasi adalah surat utang yang bisa dibeli dan pembeli akan mendapatkan keuntungan berupa bunga nantinya. Dalam obligasi berisi tanggal jatuh tempo, pembayaran utang dan bunganya. Bunga dalam obligasi disebut kupon. Kupon wajib diberikan oleh penerbit obligasi terhadap pemegang obligasi. Jenis-jenis obligasi terbagi menjadi 3 sisi penerbit. Pertama, obligasi korporasi, kedua, obligasi pemerintah, ketiga, obligasi daerah. Kedua, obligasi menurut nominalnya terbagi menjadi 2, obligasi konversial dan yang kedua, obligasi retail. 3, pembayaran bunganya terbagi menjadi 4, obligasi kupon, yang kedua zero coupon bond, yang ketiga obligasi fixed coupon, yang keempat obligasi floating. Selanjutnya ada karakteristik obligasi, ada 5. Pertama, nilai obligasi. Kedua, tanggal jatuh tempo. Ketiga, kupon rate. Keempat, waktu pembayaran. Kelima, dapat diperjualbelikan. Selanjutnya yaitu pasar obligasi. Pasar obligasi terbagi menjadi 2. Yang pertama pasar primer dan yang kedua pasar sekunder. Pasar primer merupakan tempat diperdagangkannya obligasi saat mulai diterbitkan. Yang kedua, pasar sekunder merupakan tempat diperdagangkannya obligasi setelah diterbitkan dan tercatat di Bursa Efek Indonesia. Perdagangan obligasi akan dilakukan di pasar sekunder. Selanjutnya ada keuntungan dan kerugian membeli obligasi. Pertama, keuntungan dari membeli obligasi yaitu 1. Memberikan pendapatan tetap berupa kupon. 2. Keuntungan atas penjualan obligasi. Yang terakhir ada kerugian membeli obligasi. Pertama, risiko perusahaan tidak mampu membayar kupon obligasi mengembalikan pokok obligasi. Kedua, risiko tingkat suku bunga. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh-contoh obligasi. Yang pertama ada obligasi korporasi, ialah obligasi berupa surat utang yang diterbitkan oleh perusahaan swasta nasional termasuk BUMN sama BUMD. Yang kedua itu adalah SUN, kepanjangan dari surat utang negara, surat berharga yang telah diterbitkan oleh pemerintah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002. Yang ketiga ada suku korporasi, merupakan instrumen yang berpendapatan tetap dan diterbitkan berdasarkan prinsip syariah ketentuan Bapepon dan LKNP A13 tentang efek syariah. Yang keempat ada SBSN atau surat berharga syariah negara, merupakan surat berharga yang diterbitkan oleh pemerintah berdasarkan syariah Islam sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008. Dan yang terakhir itu ada EBA atau efek beragun aset, yaitu efek yang bersifat utang dan diterbitkan dengan underlying aset sebagai dasar dari penerbitannya tersebut. Selanjutnya kesimpulan penjelasan tentang obligasi dari kelompok kami ialah obligasi akan membentuk hubungan peminjam dan pemberi pinjaman. Peminjam adalah perusahaan yang akan menerbitkan obligasi, sedangkan pemberi pinjaman adalah investor yang akan membeli obligasi tersebut. Lalu peminjam akan mendapatkan uang tunai untuk diri mereka sendiri, sedangkan pemberi pinjaman biasanya menerima pembayaran bunga. Sekian penjelasan yang telah kami sampaikan tentang materi obligasi ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.